Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Oktaviani dengan NIM 211771 RA5 Manajemen. Di sini saya akan sedikit membahas materi yang terdapat di mata kuliah teori ekonomi yang sudah saya dapatkan sebelum UTS dan sesudah UTS. Nah, kalau kalian penasaran, kalian tonton video ini sampai habis ya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas materi yang sudah saya pelajari sebelum UTS, yaitu ada tentang ilmu teori ekonomi dan ekonomi mikro makro. Nah, apa sih sejarah singkat dari ilmu teori ekonomi ini? Adam Smith adalah orang pertama yang mengembangkan ilmu ekonomi sebagai satu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Keynes dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ekonomi menjelaskan bahwa Smith mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa. Pencarian ini yang dilakukan oleh Smith kemudian dituliskan dalam karyanya yang berjudul Wealth of Nations. Ilmu ekonomi dari karya tersebut kini dikenal sebagai ilmu ekonomi klasik yang lahir pada tahun 1776. Nah, apa sih ilmu ekonomi itu? Yaitu analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, dalam ekonomi teori ini juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Sebelum ke ekonomi mikro dan makro, saya ingin membahas sedikit tentang pokok permasalahan teori ekonomi, yaitu masalah pokok yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Masalah ekonomi ini akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, kebutuhan dan kebutuhan manusia itu begitu banyak dan tidak terbatas. Apa aja sih sifat teori ekonomi itu? Ada 4 nih. Yang pertama, variabel. Teori ini menunjukkan ke kita bagaimana hal-hal yang berbeda bisa terkait satu sama lain. Kedua, asumsi. Asumsi ini yaitu atau perhitungan salah satu syarat penting bagi teori dalam ilmu sosial. Ketiga, hipotesis, yaitu suatu pernyataan yang menggambarkan keadaan yang pada umumnya, dengan demikian tidak 100% benar. Dan terakhir ada membuat ramalan. Teori ekonomi juga bisa meramalkan beberapa keadaan yang berjalan, dan nanti ramalan itu bisa digunakan sebagai landasan dalam merumuskan langkah untuk memperbaiki keadaan dalam ekonomi. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu ekonomi mikro dan makro. Apa sih pengertian dari ekonomi mikro itu? Yaitu ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas, kualitas, dan harga barang atau jasa di pasar. Pelaku ekonomi dalam ekonomi mikro ini meliputi individu atau perseorangan dan perusahaan. Nah, apa sih ekonomi makro? Yaitu sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian sebuah negara secara komprehensif. Dengan kata lain, dalam ilmu ekonomi makro ini dijelaskan tentang perubahan ekonomi sebuah negara yang berdampak pada masyarakat dan pasar. Apa nih perbedaan dari ekonomi mikro dan makro? Kalau mikro ini melibatkan berbagai macam teori seperti distribusi, harga, dan produk. Sedangkan kalau ekonomi makro berfokus dengan output, pendapatan, kemungkinan deflasi, dan inflasi, serta lainnya. Ada beberapa contoh kehidupan ekonomi mikro dalam sehari-hari, yaitu ketika kita membeli barang dan barang tersebut sulit didapatkan, kita harus mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkannya karena tingkat permintaan produk tersebut lebih tinggi daripada ketersediaan produk yang ada. Kalau masalah ekonomi makro ini biasanya tentang kenaikan harga, inflasi, dan faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa materi yang saya dapatkan setelah UTS. Yang pertama ada komunikasi organisasi. Apa sih komunikasi organisasi itu?
yaitu sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama, yaitu anggota serta pimpinan organisasi. Ada dua jenis komunikasi organisasi. Yang pertama ada internal, yaitu yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Kedua, eksternal. Komunikasi yang dibangun fokus pada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Nah, ada beberapa contoh komunikasi organisasi. Yang pertama, antar staf, yaitu membahas mengenai masalah seputar pekerjaan dan mencari solusi penyelesaian sendiri. Kedua, antar manajer, menyusun strategi perencanaan kerja yang tujuannya agar organisasi atau perusahaan tersebut berjalan lancar dan mencapai tujuan. Dan yang ketiga ada antar kepala departemen, yaitu melakukan koordinasi, menyebar informasi, dan menyelesaikan masalah yang terjadi di organisasi atau perusahaan dan memberikan solusi. Dan kedua, saya akan membahas tentang kerja tim organisasi. Apa sih kerja tim organisasi itu? Yaitu upaya kolaborasi dari suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan tugas dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam berkelompok. Nah, tujuan dari kerja tim ini ada kesatuan tujuan, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komitmen dalam organisasi, yaitu sebagai sikap atau perilaku yang ditampilkan seseorang terhadap organisasi dengan membuktikan loyalitas untuk mencapai misi, visi, nilai, dan tujuan organisasi. Apa sih ciri-ciri dari komitmen organisasi ini? Yang pertama, terdapat sebuah perjanjian yang telah disepakati baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. Kedua, adanya tujuan atau goals tertentu yang ingin dicapai setelah melaksanakan komitmen. Dan yang ketiga, semua pihak yang terlibat dalam suatu komitmen harus bertanggung jawab dengan isi perjanjian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengendalian. Menurut Harold Kohns, pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan. Fungsi dari pengendalian ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan, dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi. Dan selanjutnya, evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau suatu program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Fungsi dari evaluasi ini, yang pertama ada fungsi selektif. Ialah fungsi yang bisa menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kedua, fungsi diagnosa, bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang di dalam bidang kompetensi tertentu. Ketiga, fungsi penempatan ini bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam suatu bidang tertentu. Dan yang terakhir ada fungsi pengukuran, keberhasilan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Dan materi terakhir adalah teknologi informasi. Dewasa ini dalam upaya memenangkan persaingan dalam dunia bisnis, penerapan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan sebagai alat bantu agar organisasi tersebut dapat lebih maju dan berkembang. Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi pada suatu perusahaan dilakukan secara bertahap. Hal tersebut disesuaikan berdasarkan kekuatan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Data yang diolah menggunakan teknologi informasi bisa digunakan untuk mempermudah manusia dalam urusan bisnis, urusan pribadi, bahkan urusan negara. Nah, gimana materi yang sudah saya sampaikan tadi? Semoga kalian bisa memahami dan sedikit belajar dari apa yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada bahasa yang kurang kalian pahami, dan saya juga di sini masih belajar. Semoga kita sama-sama bisa memahami materi tentang teori ekonomi. Terima kasih.
Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.